Buat kalian yang masih kebingungan gimana caranya untuk bisa konsisten dalam mengatur jadwal konten, terutama buat kalian yang punya pekerjaan utama alias full time. So, di video kali ini aku akan bahas konten kalender sampai tuntas. Simak terus. Oke, teman-teman sekalian, aku akan bahas tentang yang namanya deep research persona. Nah, jadi aku akan buat beberapa bagian ya di video kali ini. Di awal nih aku akan bahas tentang deep research persona ataupun gimana caranya kalian bisa riset secara mendalam tentang diri kalian dulu ya. Karena ini akan penting ke depannya buat kalian untuk bisa menyesuaikan diri kalian dengan jadwal konten kalian nanti akan seperti apa. Oke. Nah, di sini teman-teman sekalian ada namanya deep research persona. Ini aku bagi ke dalam beberapa bagian. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi aku bagi jadi 7 bagian. Yang pertama kita akan bahas mulai dari kepribadian, time management, sosial media, minat dan hobi, pengalaman kerja, niche dan juga industri, dan juga yang terakhir sumber income-nya. Ya. Nah, di sini aku akan bahas mulai dari kepribadian terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, kepribadian di sini adalah sebagai contoh, jadi ada plus sama minus ya. Jadi jangan sampai kalian tuh tulisin ya, silakan kalian nanti bisa di custom. Sengaja ini aku buatnya di Canva biar kalian mudah di customnya seperti apa ya. Nah, mulai dari kepribadian di sini ada misalkan mulai dari yang negatif dulu nih. Negatif itu seperti apa sih? Contoh, kalian tuh orangnya introvert. Kemudian gak pandai ngomong, malu menampilkan wajah, insecurean, suka hasilnya instan, susah konsisten, suka menunda-nunda, dan juga mudah bosan. Nah, itu contoh beberapa hal-hal yang negatif di kepribadian kalian ya. Kan diri sendiri kalian yang tahu. Jadi it's okay, nggak masalah, nggak usah malu ya. Nah, kemudian untuk plusnya nih, kalian juga kan tahu yang diri kalian sendiri ya, yang tahu dari kalian ya diri kalian sendiri. Silakan plusnya juga ditulis ya, biar imbang. Contoh, mau berusaha atau belajar, kemudian pantang menyerah orangnya, tidak suka ngeluh, pekerja keras, rajin, suka membaca, ya, suka mencuci kaki, rajin menabung. Bercanda ya. Nah, misalkan seperti itu. Ya, jadi silakan kepribadian kalian ya, baik dari segi minusnya dan juga positifnya silakan ditulis. Ya. Kemudian selanjutnya time management. Time management ini waktunya. Nah, waktu seperti apa sih? Jadi keseharian kalian tuh waktu seperti apa? Agar apa? Agar nanti kalian bisa nyesuaiin kontennya ya. Nah, di sini aku bagi ke dalam dua sesi. Yang pertama ada weekday, yang kedua ada weekend. Kalau weekday atau hari biasa, contoh ya, sebagai contoh studi kasus saya, dari pagi sampai sore saya kerja, dari mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Kemudian saya malam itu kuliah malam, dari jam 7 malam sampai ya pulang-pulang itu bisa sampai jam 12 malam. Ya kuliahnya sampai jam 10 sebenarnya. Seperti itu. Kemudian waktu kontennya kapan nih kalau weekday? Nah, silakan kalian tulis juga ya. Waktu konten yang kalian kira-kira bisa gitu. Contoh, sebagai contoh, saya ini mulai dari jam 12 ya, dari jam 12 sampai jam 2. Kayak gini waktu kontennya. Nah, kemudian jam istirahat istirahatnya kapan? Contoh jam istirahat kerjanya yang free. Jadi kita ngambil waktu bikin konten itu ketika jam-jam istirahat, jam-jam yang lagi free atau santai kayak gitu. Itu di hari weekday. Kemudian untuk di hari weekend ataupun hari Minggu ya, hari-hari libur. Contoh misalkan hari Sabtu itu kosong saya. Kemudian ini adalah misalkan dari jam 11 ya sampai jam 4 sore. Nah, ini di sini kalian bisa maksimalin nih untuk bikin kontennya. Nah, di sini Sabtu kosong, jadi yang kosong tuh kapan aja. Misalkan karena saya dari jam 7 sampai jam 10 ataupun jam 11 itu ada ekskul, ngisi ekstrakurikuler ya, olahraga, futsal buat anak-anak di sekolah. Misalkan contoh, nah sehingga saya kosongnya jam 11, kemudian sampai jam 4 sore. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Nah, di sini kalian bisa tahu nih, dengan kalian nulis kapan waktu kosongnya, di situ tuh kalian bisa memaksimalkan potensi untuk bikin konten ya di hari weekend. Kemudian kalau di hari Minggu, misalkan Minggu kosongnya itu misalkan mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Karena benar-benar kosong tuh. Kalian bisa maksimalin bikin konten secara batch ya. Jadi
Dalam satu hari itu kalian bikin konten misalkan 1 sampai 3 konten sekaligus. Nanti tinggal di-upload aja gitu ya. Kemudian dari jam 7 pagi, jam 7 malam sampai jam 12 malam gitu. Nah, di sini dengan kalian bisa memetakan ataupun time manajemennya ya mulai dari weekday dan juga weekend. Nah, di sini kalian bisa ya bikin konten secara jelas, secara gamblang gitu ya. Jadi nggak bingung lagi kapan sih ngatur-ngatur waktu itu seperti apa. Jadi fleksibel banget, tinggal kalian custom ataupun sesuaikan dengan jadwal kegiatan sehari-hari kalian ya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke sosial media. Nah, sosial media di sini adalah gunanya untuk personal branding nih pertama. Nah, personal branding di sini kan ada banyak teman-teman ya. Jadi saya pernah bilang bahwasanya di YouTube itu sebenarnya goalnya adalah membangun personal branding. Nah, apa sih goal dari personal branding ini? Tujuannya apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah agar teman-teman sebenarnya tujuan utamanya adalah agar nantinya ke depannya apapun yang kalian jual, apapun yang kalian arahkan gitu ya, sebagai influencer ataupun sebagai orang yang berpengaruh di masyarakat ya, itu kalian bisa dengan lebih mudah gitu. Misalkan ngejualin produk, punya produk apa ya, orang udah percaya sama kalian sehingga nanti jualinnya akan lebih mudah gitu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, di sini kalau kalian lihat di sini ada yang saya bold ataupun saya tebalkan YouTube, Instagram dan juga TikTok. Nah, yang lainnya enggak. Kenapa? Di sini mungkin jadi kalian tinggal pisahkan aja ya. Contoh kalian punya media sosial apa? Nah, di sini kalian tulis semuanya. Media sosial yang kalian punya, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest, Quora, Telegram, LinkedIn, Twitter, Thread, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian pokoknya punya apapun silahkan ditulis di sini. Kemudian nanti ya 3 sosial media yang populer dan juga yang paling kalian sering gunakan itu silakan kalian tebalkan. Gunanya adalah platform yang kalian tebalkan itu kita harus lebih fokus di sana. Itu ya, artinya kita fokuskan di platform-platform yang kalian memang sering gunakan seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini juga sosial media ini sini traffic ya teman-teman. Jadi ada traffic. Nah, traffic itu adalah pengunjung, artinya lalu lintas, bukan lalu lintas jalanan ya, tapi lalu lintas maksudnya visitor ya, berapa orang pengunjung yang lihat misalkan kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya kalian bisa mendatangkan pengunjung ataupun audiens atau penonton. Nah, di sini teman-teman sekalian, contoh ada konten organik, ada website atau blog, marketplace, iklan display, email dan WA marketing. Nah, di sini jadi kalian tuh data nih teman-teman, kira-kira list traffic dari mana aja sih yang bisa kalian dapetin gitu loh. Contoh kalian tuh ingin memaksimalkan potensinya di YouTube. Nah, dari mana? Misalkan dari bikin konten organik di YouTube, di Instagram, di TikTok secara gratis. Kemudian dari mana lagi kalian bisa dapetin pengunjung atau penonton? Misalkan dari website kalian suka atau dari blog suka nulis misalkan. Kemudian dari marketplace misalkan kalian tuh bisa dari jualan online kayak gitu. Kemudian dari iklan, kalian iklan sendiri, dari email ya, dan juga WA marketing. Ya, jadi kalian silakan tulis ataupun list ya, traffic dari mana aja sih yang bisa kalian dapatkan sekiranya seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian yang namanya minat dan hobi. Nah, ini penting teman-teman, kenapa dalam riset ini saya tuliskan minat sama hobi kita? Karena nanti akan berkaitan dengan niche dan juga industri tentang topik konten yang akan kita buat, gitu ya. Nah, sebagai contoh di bagian minat di sini contoh, minat saya. Kalau minat itu kayak ketertarikan teman-teman ya, jadi jangan sampai salah ya minat sama hobi. Jadi kalau minat itu ketertarikan, kalian tuh tertarik di bidang apa sih kayak gitu loh. Contoh misalkan saya di bagian content creation ataupun pembuatan produksi konten, kemudian YouTube edukasi, freelancing, menulis, digital marketing, product management, passive income. Nah, jadi minat-minat yang kira-kira kalian tuh minat di bidang apa, silakan kalian list ataupun kalian tulis ya. Kemudian di bagian hobi ya kalian juga bisa tulis karena nanti akan berkaitan dengan konten kalian juga nantinya. Contoh misalkan kalian itu hobinya sport atau olahraga, main futsal, bola, volley, bulu tangkis dan lain-lain. Kemudian belajar hal baru nih, skill-skill baru, kemudian menulis, sepak bola, futsal, bulu tangkis dan lain-lain. Silakan kalian tulis juga ya. Kemudian selanjutnya di bagian pengalaman kerja, contoh misalkan kalian punya pengalaman apa nih? Ya, nanti di sini akan berkaitan juga. Pokoknya yang saya tulis di sini semuanya saling berkaitan dengan nantinya jadwal konten kalender. Ya, contoh misalkan saya pengalaman kerja di bagian digital marketing karena saya pernah jadi digital marketer di sebuah perusahaan F&B ataupun makanan.
gitu ya. Kemudian product management saya juga ikut bootcamp misalkan kayak gitu contoh ya. Kemudian nulis novel juga pernah ada pengalaman, artificial intelligence misalkan pernah belajar AI ataupun ngajar misalkan ngajar apa dan sebagainya. It's okay, pokoknya semua pengalaman-pengalaman kalian apapun itu pengalamannya silahkan kalian tulis dulu ya. Kemudian skill. Nah, kalau kalian punya skill kalian juga wajibkan untuk tulis. Contoh kalian punya skill content marketing ya, kalian bisa bikin konten yang baik untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Kemudian di bagian copywriting, kalian bisa nulis copy ya, bukan nulis copy ya, maksudnya nulis kata-kata yang bisa memukau mata penonton kayak gitu. Bikin website, iklan, desain Canva, CapCut editing. Nah, apapun skill yang kalian punya ataupun kalian skill yang sekiranya kalian punya basic ataupun dasar, silakan kalian tulis ya. Kemudian selanjutnya di bagian niche dan juga industri. Contoh niche dan industri ini apa sih bedanya? Niche itu teman-teman kayak misalkan kategori ya. Industri adalah industrinya seperti apa. Jadi pada saat kalian nantikan konten ya, saya sudah sering bahas bahwasanya untuk bisa sukses berhasil di YouTube, ya penting untuk kalian itu menentukan satu topik niche yang spesifik. Artinya nggak boleh campur-campur. Kalau misalkan konten travel ya udah konten travel. Konten misalkan mukbang aja, jangan gado-gado kayak gitu ya. Sehingga nantinya orang akan lebih mudah untuk melihat konten-konten kalian ya lebih terpercaya kayak gitu. Kemudian industrinya ya industri misalkan di bidang edukasi kayak gini. Ya contoh sebagai contoh saya saya di bidang tutorial YouTube misalkan di bidang edukasi. Nah, tutorial apa? Kan banyak ya tutorial, ada tutorial masak, tutorial mancing, tutorial gaming, tutorial ngajarin apa misalkan main bola dan lain-lain. Contoh saya di bidang tutorial mengembangkan channel YouTube pemula dan bangun bisnis part-time dari YouTube. Jadi saya bukan ngajarin ya, sharing ataupun belajar bareng-bareng untuk tutor mengembangkan channel YouTube ya dan juga bangun bisnis part-time dari YouTube awalnya ya. Kemudian untuk riset market, nah ini penting juga. Kenapa market harus kita riset? Karena nantinya goalnya akan kita jualin ya teman-teman, produk ataupun jasa yang kita punya. Nah sehingga penting buat kalian nggak harus ngandelin AdSense aja teman-teman. Untuk diversifikasi income penting ya. Jadi misalkan marketnya di riset juga. Contoh target market saya misalkan ataupun orang-orangnya adalah yang saya targetkan YouTuber pemula, kemudian seorang karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga dan juga pebisnis online. Nah ini adalah target-target market saya yang nantinya akan saya jualin nih misalkan produk ataupun jasa. Nah jadi kalian bisa tulis juga hashtagnya, misalkan hashtagnya ya apa sih ya, misalkan hashtag yang paling relevan dengan topik kalian misalkan di bidang per-YouTuber misalkan kalau saya, kemudian sama bisnis online gitu ya. Paham ya sampai sini ya. Kemudian terakhir di sini di bagian deep research persona ada sumber income. Jadi kalian juga harus list nih sumber income dari mana aja sih yang bisa kalian sekiranya dapatkan ataupun yang sudah kalian dapatkan. Contoh side hustle ataupun income sampingan misalkan mulai dari gaji pokok kalian bekerja di perusahaan dimanapun itu, kemudian dari bisnis online sampingan, kemudian kalian bisa buka private les misalkan, kemudian kalian juga buka travel, kemudian juga kalian tuh jalannya sebagai seorang afiliator di Shopee misalkan, di Lazada, di Tokopedia dan lain-lain, di TikTok gitu ya, TikTok affiliate. Nah, jadi kalian tulis aja ataupun list sumber income ataupun set hustle kalian. Kemudian di sini jenis income-nya, contoh kalian juga bisa tulis ya, apa aja income-income yang sudah bisa kalian dapatkan dan ingin kalian dapatkan. Passive income kah, active income kah, atau portfolio income. Portfolio income itu contohnya kayak misalkan saham, teman-teman kayak gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi kalian petakan dulu nih teman-teman yang namanya deep research personanya. Agar apa? Agar nanti dengan kalian memetakan kayak gini, kalian bisa lebih mudah untuk membuat konten, mengatur jadwal konten nantinya. Ya, paham ya? Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang weekly content calendar. Nah, jadi di sini aku nggak buat konten kalender secara umum, tapi aku pecah bagi-bagi cara rinci ataupun detail. Mulai dari mingguan, bulanan, gitu ya, dan juga nanti ada evaluasinya. Contoh di bagian weekly content calendar, di sini contoh teman-teman ya, karena weekly namanya juga weekly, artinya konten kalender mingguan. Contoh sebagai contoh di sini ada week 1, week 2, week 3, week 4. Ini week ini artinya minggu ya, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Oke, sebagai contoh teman-teman sekalian, contoh ya. Nah, di sini contoh minggu 1 kalian di sini bisa kasih gambar nih. Di platform apa misalkan. Jadi, maksudnya di sini adalah konten kalender ini dalam satu minggu ini kalian fokuskan di platform tersebut. Ya, contoh misalkan di minggu pertama kalian fokuskan di platform YouTube. Nah, fokus areanya apa? Nah, di YouTuber pemula misalkan kayak gitu. Ataupun ini kayak industri ya, ruang lingkupnya di YouTuber pemula atau apa ya, sesuai topik kalian ya. Kemudian di sini kalian tulis juga yang namanya to do. Nah, to do di sini artinya list apa aja sih hal-hal yang bisa kalian lakukan. Nah, di sini kan ada yang namanya to do dalam kurung I.
ini artinya faktor internal. Jadi apa sih hal yang bisa kalian lakukan dari diri kalian sendiri? Itu artinya kita bisa kontrol teman-teman. Jadi misalkan contoh upload 3 video long, misalkan kalian upload 3 video panjang gitu ya. Kemudian di bawahnya ada yang namanya goal KPI. Nah, KPI ini kalau di dalam marketing ya, ini artinya key performance indicator. Jadi tolak ukur kita nih cara set goal itu seperti apa agar kita punya target yang jelas gitu ya. Ini di sini ini artinya eksternal, artinya faktor dari luar ya. Jadi kita ini tuh tujuan yang nggak bisa kita kontrol. Kita targetin apa, tapi ini nggak bisa kita kontrol. Kita contoh dapat 50 subscriber. Nah, kita kan pengennya dapat 50 subscriber dalam 1 minggu ini. Tapi kan kita nggak bisa kontrol kan berapa subscriber yang bisa kita dapat dalam 1 minggu. Apakah bisa lebih, bisa kurang gitu ya. Paham ya sampai sini ya, dan seterusnya. Ini berlaku juga di TikTok misalkan, di Instagram, di Facebook. Contoh di TikTok ini di sini fokus areanya di bagian produktivitas. Nah, kalian taruh gambar dari orang lagi apa misalkan produktivitas ya. Kemudian to-do-nya apa? Upload 5 sampai 7 video TikTok. Kemudian goal KPI-nya karena di TikTok itu lebih gampang dapat tayangan ataupun view. Contoh goal KPI-nya 1000 view dalam 1 minggu. Itu mudah teman-teman ya, ataupun standar ya. Kemudian selanjutnya di Instagram apa? Misalkan kalian ingin bikin konten tentang bisnis online. Kemudian upload apa? Hal yang bisa kalian lakukan, upload 10 reel. Nah, goalnya apa nih? Goalnya misalkan karena di Instagram itu follower. Ya, kalian ingin dapetin 60 follower misalkan dalam 1 minggu. Kemudian di Facebook misalkan ini buat kaum bapak-bapak atau ibu-ibu ya ataupun pemain-pemain yang Facebook Pro gitu ya biasanya. Nah, misalkan di Facebook itu algoritmanya itu funny videos karena di Facebook itu lebih orang tertarik untuk cari hiburan dibanding tutorial. Kalau tutorial lebih cocok di YouTube ya. Funny videos ataupun video lucu misalkan upload apa nih misalkan apa yang bisa kalian lakukan, upload 6 reels ya. Kemudian goal KPI-nya apa? Dapat 100 like. Karena kalau di YouTube di Facebook itu kan salam interaksi ya, ada salam interaksi. Jadi ya, kayak like, share, komen gitu dan lain-lain. Nah, jadi engagement yang paling ditonjolkan di Facebook ya. Nah, di sini kemudian paham ya sampai sini ya. Nah, di sini kemudian selanjutnya di bagian sini, di bagian kanannya, di sini ada yang namanya winning content calendar. Nah, winning content calendar itu seperti apa? Contoh gini teman-teman. Jadi winning content weekly atau winning content calendar di sini jadi konten-konten yang sekiranya bagus di minggu tersebut. Contoh ya, sebagai contoh, di minggu 1 di sini di platform YouTube tadi judulnya kalian bikin konten tentang dari salah satu video kalian yang diupload misalkan tentang 7 sumber penghasilan kreator. Nah, di sini kemudian formatnya apa nih? Formatnya YouTube panjang atau long video tulis. Kemudian di sini win-nya apa? Maksudnya goal-nya apa? Yang bisa kalian capai, achievement-nya seperti apa? Nah, kalian bisa dapat lebih dari 50 subscriber misalkan. Kayak gitu. Kemudian di sini hashtagnya apa? Kalian bisa pakai hashtag YouTuber Pemula. Paham ya? Jadi kalian bisa dapetin nih kira-kira apa sih konten yang winning di minggu ini gitu loh. Kemudian di minggu kedua misalkan contoh di TikTok ini kalian nulis cara jadi freelancer 2025. Nah, formatnya video TikTok biasa. Kemudian achievementnya misalkan dapat 1000 lebih view. Nah, ininya hashtagnya freelance. Dan seterusnya ya. Sama aja di Instagram misalkan 5 ide bisnis tanpa modal. Dapat lebih 90 follower dari Reels misalkan gitu. Jadi dengan kalian memetakan kayak gini, ini akan lebih rapi teman-teman konten kalian tuh. Jadi nggak bingung lagi harus nyari ide kayak apa ya. Minggu ini harus bikin konten apa ya, nggak kayak gitu lagi. Dan kalian bisa memetakan konten-konten kayak gini, bikin jadwal konten kayak gini. Itu akan lebih mudah kalian kedepannya untuk mencari ide ya, kemudian menemukan ide dan bikin konten. Oke, paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian monthly content calendar. Oh sorry, ini belum saya jelasin. Nah, di sini di paling bawah ada total win content. Total win content-nya artinya total ya, total dari keseluruhan. Contoh, selama minggu tersebut, platform yang win apa aja nih? Kalian bisa tulis nih. Nah, di sini yang win misalkan platform YouTube sama TikTok yang udah tercapai maksudnya ya, goalnya. Tadi kan kalian udah setting goal di sini targetnya. Nah, jadi yang sudah tercapai silakan kalian masukkan di sini. Misalkan di YouTube, contoh di YouTube KPI-nya 50 subscriber lebih dapat, kemudian di TikTok 1000 lebih view. Jadi kalian bisa tahu nih, oh ternyata di minggu ini tuh platform tersebut yang lagi win gitu, dan kontennya konten ini misalkan kayak gitu. Ya, paham ya? Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang monthly content calendar ataupun yang namanya konten kalender secara bulanan. Contoh di sini teman-teman ya, di sini ada quotes, tips and trick. Ini ada yang namanya pertama saya jelasin fitur konten tipe. Jadi tipe-tipe konten itu ada banyak banget teman-teman. Di sini saya kasih beberapa contoh ya. Nanti kalian bisa custom sendiri. Contoh quotes, tips and trick, behind the scene, fun fact, yearly moment, review. Nah, di sini di samping ini adalah kayak tipe konten formatnya. Contoh ada upload reels, kemudian carousel kalau di Instagram, bikin story di IG, kemudian feed ya, di Instagram juga ada live streaming, kemudian long atau short kalau misalkan di YouTube.
Jadi kalian bisa maksimalkan. Contoh ya, sebagai contoh, di platformnya kalian tinggal custom aja nih, kalian pakai sosmed apa, YouTube, Instagram, TikTok, atau Facebook, atau yang lain. Nah, di sini sebagai contoh pertama, di tanggal ini kan ada tanggal-tanggalnya 1, 2, sampai seterusnya secara rutin. Contoh misalkan di tanggal 1 kalian bikin nih, kalian tinggal singkat aja teman-teman pakai kode. Contoh TNT ini artinya tips and trick ya. Jadi konten TP tips and trick. Nah, di sini yang pakai long, YouTube long. Nah, di sini warna merah kan. Nah, di sini platformnya sesuaiin warnanya. Contoh kalau di YouTube warnanya merah, tinggal kalian ubah warnanya merah ya. Kalau misalkan kalian upload ini TikTok berarti warnanya hitam gitu ya, paham ya. Dan di sini kalian bisa tulis judul kontennya. Contoh jualan produk digital gitu ya, paham ya. Nah, jadi dan seterusnya di minggu berapa, 3, 4 gitu. Saran saya dalam satu minggu itu ya kalian bisa bikin konten itu 2 sampai 3 kali ya per minggu. Itu kalau di YouTube. Oke, paham ya? Dan kemudian di sini total kontennya di sini misalkan di YouTube ini kalian berhasil ataupun ya di sini tuh 10 ini yang sudah berhasil kalian upload videonya ya. Jangan cuma misalkan kalian tulis di sini ada kontennya ya, kalian tulis judulnya apa tapi kalian nggak upload videonya. Jadi jangan ditulis di sini ya. Jadi total konten di sini adalah video ataupun ya konten yang kalian upload ya. Jadi misalkan di YouTube ini berhasil dalam 1 bulan ini berhasil upload 10 video kayak gitu. Kemudian di TikTok berhasil 8 video, di Instagram 11, di Facebook 9 dan lain sebagainya. Ya, contoh seperti itu. Oke, paham ya teman-teman ya, dan seterusnya. Jadi sama jadi saya buat di sini saya buat 1 tahun ya. Jadi Januari sampai bulan Desember. Nah, bedanya adalah teman-teman sekalian, di konten kalender ini saya buat fitur yang namanya evaluasi triwulan. Nah, jadi di sini adalah jadi setiap 3 bulan sekali di sini ada papan evaluasi ya. Contoh kenapa sih? Jadi kalau 3 bulan sekali itu waktu normal ataupun standar kalian bisa upgrade diri lagi ya. Jadi kalau misalkan sebulan kan terlalu bentar gitu ya. Mungkin kalian sibuk dan lain sebagainya. Tapi kalau 3 bulan itu waktu yang worth it banget buat kalian bisa evaluasi diri dan wajib ya. Contoh misalkan evaluasinya apa? Evaluasi atau kendalanya dulu nih. Pertama, masih bingung cara kapan harus upload yang bagus di berbagai format konten perform. Kayak misalkan kapan sih harus upload reel, kapan sih harus upload misalkan carousel, kapan harus upload short gitu nanti. Nah, solusinya apa di sini? Misalkan isi content domination. Jadi misalkan nanti akan bahas ada namanya konten formula sebenarnya. Konten formula itu maksudnya dikasih tahu tipsnya kapan sih harus upload di YouTube tuh seperti apa, di Instagram seperti apa, di TikTok seperti apa. Ya. Kemudian misalkan di sini engagementnya di sini kalian tulis sosmed kalian. Kalau saya misalkan di YouTube, nah di YouTube itu engagementnya seperti apa? Misalkan total view-nya ini kan setiap 3 bulan sekali teman-teman ya. Jadi total view selama 3 bulan sekali ini silakan kalian tulis gitu loh. Ya, kalian ada di analytics channel, silakan kalian cek aja tuh, bisa diubah formatnya ke yang namanya 3 bulan terakhir kayak gitu. Dan nanti kelihatan tuh berapa sih tayangan selama 3 bulan terakhir. Nah, di situ ditulis di sini ya. Kemudian selanjutnya konten efisiensi. Nah, konten efisiensi misalkan gimana sih ketepatan jadwal postingnya? Apakah ngaret ya? Apakah sesuai dengan konten kalender yang udah kalian buat jadwalnya, apakah kurang apa gimana kayak gitu ya. Jadi ini buat efisiensi aja. Kemudian selanjutnya konten production ataupun produksi kontennya. Apa sih kesulitan terbesar bikin konten? Misalkan kalian tuh cari topik ide misalkan, ataupun cara apa ya, misalkan cara bikin kontennya, cara bikin intro, cara bikin thumbnail. Nah, itu kan masuk ke bagian content production. Ataupun apa sih kesulitan terbesar kalian dalam bikin konten ya. Dan seterusnya, kalian bisa ya custom sendiri teman-teman ya. Misalkan apalagi evaluasinya waktu konten sedikit, misalkan karena kalian pekerja. Kemudian isi di preset persona. Nah, misalkan nanti yang tadi saya udah bahas ya, diisi nih waktu konten sedikit. Di situ kan tadi ada yang namanya time management. Nah, kalian bisa jadi bisa tahu nih kapan sih waktu yang bagus untuk kalian bikin konten kayak gitu. Contoh kemudian waktu konten sedikit di sini engagementnya YouTube total subscriber 100, misalkan cuma 100 dalam 3 bulan terakhir kayak gitu. Kemudian konten efisiensinya berapa kali sih konten absennya? Jadi misalkan dalam 3 bulan terakhir itu berapa kali sih yang bolong kayak gitu loh, nggak upload konten. Ya, kemudian selanjutnya konten production, misalkan apa tahap produksi konten yang paling banyak makan waktu lama. Nah, buat kalian tuh apa sih tahapan yang paling lama makan waktu, misalkan kayak gitu. Ini kalian bisa custom ya, misalkan editing, ya kalian tuh males ngeditnya, makan waktu lama banget buat ngedit, tulis aja di sini kayak gitu ya, paham ya. Jadi setiap 3 bulan sekali, nah jadi misalkan setiap 3 bulan sekali kalian tuh harus evaluasi diri kalian, ya gimana sih konten kalender kalian. Jadi kan di sini Januari, Februari, Maret, habis itu evaluasi triwulan. Nah, triwulan ini artinya setiap 3 bulan sekali. Ini triwulan 1, kemudian lanjut lagi April, Mei, Juni, kemudian evaluasi triwulan 2. Ini tinggal kalian ubah ya. Evaluasi dan seterusnya sampai bulan Desember.
teman-teman ya. Formnya sampai sini ya, sampai bulan Desember. Nah, terakhir ada evaluasi triwulan 4. Nah, setelah triwulan 4 di sini ada saya tambahkan juga yang namanya checklist. Nah, checklist di sini sebagai contoh. Nah, di sini kalian bisa siapin ya, sebagai contoh. Nanti kalian juga bisa custom ya. Pertama contohnya setting profile semua sosial media yang kamu punya, baik dari Instagram, YouTube, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Setting dulu nih profil ya. Jadi profil kayak kalau misalkan di YouTube itu kayak misalkan nama channel, logo, deskripsi channel kayak gitu ya. Kemudian siapkan akun Canva Pro ini wajib dan akun CapCut atau Filmora Pro optional. Untuk tool apa? Untuk tools editing. Jadi teman-teman sekalian, karena ini di sini kalian tuh ingin berjibaku untuk bikin konten, ya bisa kerja dari mana aja dan kapan aja, maka penting buat kalian tuh bisa desain secara basic ya. Nah, jadi wajib banget nih kalau kalian pengen serius untuk siapin akun Canva Pro. Nah, karena kalau akun biasa itu ya bisa aja tapi terbatas, fiturnya banyak banget yang elemen-elemen bagus tapi nggak bisa kita dapatkan kalau akun Canva gratis ya. Jadi saran saya akun Canva Pro. Nah, kalian bisa beli di marketplace tuh murah banget, secara permanen juga ada, tapi kalau misalkan itu kan nggak privasi. Kalau misalkan kalian tuh punya budget, silahkan beli sendiri ya. Langganan mungkin cuma 700.000 teman-teman setahun, murah ya. Kemudian selanjutnya akun CapCut. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa pakai Canva, pakai CapCut juga enak tuh buat editing. Itu mudah dibanding software-software yang berat kayak misalkan Adobe Premiere, Filmora dan sebagainya. Ya, ini untuk tools editing. Kemudian siapkan juga akun Notion ya. Akun Notion itu yang kayak gini logonya teman-teman. Nah, logonya kayak gini ya. Itu namanya akun Notion. Untuk apa? Nanti untuk kalian yang namanya tools manajemen konten dan juga planning. Nanti kita akan buat ya konten-konten di Notion ini. Maksudnya toolsnya itu untuk memudahkan kita bikin konten. Ya, kemudian selanjutnya siapkan akun ChatGPT atau Gemini AI. Untuk apa? Untuk riset data. Jadi ini kalian udah familiar pastinya ChatGPT, Gemini, sekarang yang terbaru ada yang namanya DeepSeek ya dari Cina. Nah, untuk apa? Untuk riset data, untuk nanya-nanya kayak gitu ya. Dan ini gratis. Kemudian selanjutnya siapkan BioLink. Nah, BioLink ini misalkan untuk apa sih? Untuk jualan produk dan jasa, misalkan untuk jualan produk digital dan produk fisik. Nanti kalian bisa pakai yang namanya link.id. Link.id itu nah kayak gini ya. Misalkan link.id. Nah, jadi website builder teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa memonetisasi penghasilan kalian lewat apa? Lewat jualan produk ataupun jasa kalian di sana. Dan ini lebih simpel dibanding kalian bikin website. Kalau bikin website harus tahu ilmunya ya. Kalau ini simple, tinggal drag and drop dan simple banget ya. Dan saranku kalian bisa pakai yang namanya akun Canva Premium. Akun LinkedIn Premium ya. Itu murah juga kok, cuma 100.000 per bulan kalau nggak salah. Kemudian di sini bikin website pribadi untuk apa? Nantinya ke depannya, karena goal kita adalah bangun bisnis teman-teman di YouTube, ya, mulai dari YouTube. Jadi untuk bangun personal branding. Nah, ini goalnya. Yang tadi saya udah jelasin, personal branding gunanya untuk memudahkan kalian untuk jualan, ya. Kemudian selanjutnya siapkan juga akun FitIQ. Nah, ini saya udah bahas juga sering di video saya terpisah, cari aja di channel saya. Gunanya adalah untuk tools grow channel YouTube kalian. Ini wajib banget kalau kalian pengen serius di YouTube. Ya, dan ini gratis teman-teman. Tapi kalau kalian ingin serius, kalian bisa upgrade dan fitur lebih lengkap lagi. Ya, kemudian selanjutnya checklist bila sudah bisa konsisten, rutin minimal upload 1 video per minggu. Nah, kalau misalkan sudah kalian tuh bisa konsisten, minimal upload 1 video atau 1 konten per minggu di sosial media manapun, baik di YouTube, Instagram, TikTok, silakan kalian checklist. Ya, kayak gini. Ini kan checklist nih teman-teman. Nanti di kolom sini kalian tinggal checklist ya. Kemudian selanjutnya tentuin juga nih apa nih sedang target market kamu. Nah, silakan yang tadi saya jelasin di preset personal di awal, silakan kalian tentuin, ditulis ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya siapkan BioLink. Nah, ini udah. Pokoknya ini tinggal kalian custom aja ya. Contoh, kemudian selanjutnya checklist bila sudah konsisten membuat 1 produk digital per bulan. Nah, nanti produk digital ini buat kalian dapetin passive income teman-teman. Jadi usahakan kalian belajar untuk bikin 1 produk digital ya, misalkan ebook ataupun e-course dan lain sebagainya. Nah, kalian bikin produknya dalam 1 bulan 1 produk aja, itu lumayan teman-teman gitu ya. Nanti kalian jualin di sosial media kalian. Kemudian selanjutnya list nih 3 jenis bisnis berbeda yang sudah kamu ikuti atau jalani. Nah, kalian bisa list kira-kira bisnis apa yang kalian udah ikuti ya, ataupun ingin kalian nantinya ikuti gitu ya. Kemudian ini rekomendasi ya, kalau misalkan kalian tuh ingin serius, beli HP atau laptop baru untuk konten. Ya, jadi nggak usah muluk-muluk ya teman-teman ya, nggak perlu saya harus perlu iPhone nih untuk konten, nggak perlu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan budgetnya belum ada ya nggak usah terlalu memaksakan diri. Cukup yang sekiranya aja ya.
laptop yang sekedarnya yang bisa ngedit, nggak nge-lag banget gitu loh ya. Kemudian bikin ruang studio, kamar atau ruangan sendiri untuk konten. Nah, jadi yang penting kalau misalkan kalian ingin serius ya bikin konten, ya bikinlah senyaman mungkin kamar kalian atau studio kalian. Kemudian bangun di pagi hari selama sebulan full tanpa bolong. Ini ngaruh banget kalau kalian nanti ingin berkecimpung di dunia perkontenan ya. Jadi ini ada ngaruh dengan rezeki kalian teman-teman sebenarnya. Jadi usahakan bangun jangan sampai kesiangan ya. Pokoknya dan seterusnya ya, kalian bisa baca sendiri. Nah, kalau saya jelasin kepanjangan, nah di sini kalian bisa daftar list kamu di sini sendiri ya. Tinggal kalian custom, sengaja saya buat kayak gini biar kalian bisa custom dengan mudah ya, lebih cepat. Kemudian terakhir teman-teman sekalian, nah terakhir di bagian sesi terakhir ada yang namanya konten kalender formula. Nah saya contohkan di dua platform aja ya, biar nggak kelamaan dan juga bingung kaliannya ya. Yang pertama di YouTube nih, contoh di YouTube itu karakteristik ataupun algoritmanya seperti apa sih ya. Contoh misalkan satu jenis video ya, jadi kalau misalkan di YouTube itu teman-teman, kalau misalkan kalian ingin fokus di long, ya sudah di YouTube long aja bikin, jangan dicampur aduk sama YouTube short juga, karena kedua algoritmanya itu berbeda teman-teman. Antara YouTube long dengan YouTube short itu berbeda. Kalau misalkan kalian bikin YouTube long, ya udah YouTube long aja, jangan bikin juga YouTube short, nanti malah bingung algoritma YouTube itu ya. Kalau misalkan kalian tuh nanti shortnya udah bagus, kalian bikin long juga, nanti kontennya beda, nah itu akan bingung malah ya. Jadi kalau short udah short aja, long aja, oke? Nah kemudian selanjutnya upload video durasi di atas 10 menit. Kalau misalkan kalian tuh ingin fokus di YouTube long. Jadi upload 10 menit ini kenapa sih teman-teman? Nah, kenapa saya sarankan ya rekomendasi 10 menit, di atas 10 menit? Karena ini nanti akan berdampak pada penghasilan kalian ketika kalian sudah berhasil akunnya dimonetisasi oleh partner YouTube. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini akan ngaruh penghasilannya. Kalau misalkan kalian itu bikin konten itu di bawah 5 menit, ya iklan mungkin yang nongol cuma satu. Artinya penghasilan kalian itu kecil. Udah mana target market orang Indonesia itu kecil, ya. Nah, apalagi kalian itu iklannya yang tonton juga kecil ataupun cuma satu doang dikit, sehingga penghasilan kalian juga akan tipis ya. Sehingga dengan kalian bikin konten di atas 10 menit itu penghasilan iklannya bisa 1 sampai 3 kali mungkin dalam satu video, dan itu lumayan teman-teman gitu ya, paham ya. Kemudian upload video long, idealnya itu 2 sampai 3 video per minggu. Jadi kalau misalkan kalian punya waktu, teman-teman ya harus punya waktu ya untuk konten, dipaksakan dulu buat awal-awal. Ya uploadlah 2 sampai belajar upload 2 sampai 3 konten atau 2 sampai 3 video per minggunya. Istiqomah ataupun konsistenin ya. Kemudian selanjutnya upload video short, idealnya itu minimal 3 video per hari. Ya 3 video per hari teman-teman ya, kalian bisa lah ya 3 video per hari untuk diupload. Jadi short itu kan mudah, tapi bikin konsepnya yang sulit ya, saya tahu kayak gitu. Karena saya juga pernah bikin YouTube short itu kayak gimana gitu ya. Nah jadi tapi diusahakan dalam satu hari itu kalian bisa upload 3 sampai 4 YouTube short gitu ya, ataupun video pendek ya. Kemudian selanjutnya waktu upload disesuaikan dengan data analitik channel di tab komunitas. Nah di tab komunitas ataupun waktu upload disesuaikan dengan data analitik channel. Nah jadi di channel kalian tuh kalian bisa custom teman-teman ya, di bagian namanya nanti ada audience. Nah di bagian channel kalian di analitik, cek di bagian audience, nanti di situ bisa kelihatan waktu tonton kalian seperti apa. Jadi kalian bisa tahu kapan sih orang-orang tuh buka YouTube kayak gitu, kapan sih orang-orang nontonin konten kalian gitu. Kalau misalkan datanya cukup ya. Kemudian selanjutnya di tab komunitas bikin posting yang sering mungkin. Buat apa? Buat added value. Tab komunitas itu yang ini teman-teman ya, contoh ya. Nah, tab komunitas itu yang ini loh, yang misalkan bagian postingan ya, di bagian postingan, contoh ini akun saya ya, sebentar. Nah, ini masuk dulu ke channel saya. Nah, kemudian di bagian postingan tuh yang ini teman-teman, klik aja bagian postingan. Nah, di sini ya tab komunitas namanya. Tab komunitas di sini kalian bisa cek ya. Bisa cek. Nah, dengan kalian sering berinteraksi dengan audiens kalian kayak gini, nanti kalian bisa mendapatkan follower ataupun subscriber ataupun jam tayang kalau kalian sematin video kalian di sini. Ya, lebih banyak, lebih cepat ya. Jadi itu bisa ngaruh banget teman-teman. Kemudian selanjutnya gunakan judul SEO dan thumbnail menarik serta deskripsi yang relevan. Nah, kalau di YouTube itu kan kalian berdasarkan kata kunci ya teman-teman ya. Contoh misalkan ya kayak contoh di channel saya aja. Di sini contohnya ya. Gimana sih cara membuat judul yang SEO ya banyak dicari orang? Contoh kayak gini, 5 cara meningkatkan jam tayang lebih cepat. Nah, di sini pasti nanti orang carinya kan cara meningkatkan. Nah, contoh kayak gini ya. Kita akan langsung praktek cara meningkatkan jam tayang. Misalkan kayak gini. Nah, nanti akan dikasih rekomendasi kan ya.
cara meningkatkan jam tayang YouTube, Facebook, FB Pro 5 kali lipat dan lain-lain. Nah, dengan kamu pakai kata kunci judul yang SEO kayak gini buat riset kata kunci, itu berpotensi video kamu lebih ditemukan lebih banyak gitu ya, lebih cepat dibanding kalian bikin konten yang judulnya nggak jelas. Bukan nggak jelas, maksudnya nggak SEO kayak gini, misalkan 4 step framework bangun bisnis. Orang nggak mungkin cari tiba-tiba 4 step framework kan, kalau orang nggak tahu gitu kan. Jadi nggak mungkin carinya kayak gitu. Jadi mungkin judul SEO itu lebih berpotensi dicari lebih banyak orang gitu ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, ini adalah konten pilar dari YouTube ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, konten pilar dari Instagram. Contoh, kalau buat akun baru teman-teman ya, itu di boosting, kalian bisa boosting konten kalian ataupun channel kalian dengan upload video 2 reel per hari. Jadi upload reel nih teman-teman. Kalau akun kalian masih baru ataupun kalian kreator pemula di Instagram, upload di reel terus ya, di reel terus buat awal-awal. Karena itu akan lebih mudah mendapatkan tayangan dibanding kalian upload di fitur-fitur lain ya. Kemudian selanjutnya upload minimal 1 carousel per 2 hari sekali. Nah, carousel ini yang misalkan kontennya itu bisa digeser-geser slide-nya gitu loh, ke kanan sampai dalam satu konten bisa sampai 7 gambar. Itu namanya carousel teman-teman ya. Jadi silakan kalian upload minimal 1 carousel per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali ya, atau per 3 hari sekali nggak apa-apa. Kemudian upload story minimal 1 kali per minggu ya. Ini buat apa? Biar kalian tuh akun itu kelihatan aktif gitu ya, nggak nganggur gitu loh. Kemudian selanjutnya pastiin bio dan highlightnya rapi ya. Silakan kalian isi profil semenarik mungkin, serapi mungkin. Jangan lupa taruh bio link dengan rapi juga. Bio link itu yang ini nih, yang nanti ini namanya bio link teman-teman. Nanti kita akan buat ya. Nah, kemudian live streaming 1 bulan sekali. Ini kalau misalkan kalian ada waktu dan nggak malu ya. Kemudian di Instagram itu ikuti konten-konten atau topik yang relevan dengan niche kamu. Nah, kan di Instagram itu berdasarkan minat teman-teman ya, ketertarikan kalian. Jadi ketertarikan kalian itu seperti apa, nanti kalian nontonin konten apa ya, feed kalian isinya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Kemudian selanjutnya tulis deskripsi dan pakai hashtag yang relevan. Nah, ini udah familiar ya, pasti kalian ya. Tulis deskripsi dan juga pakai hashtag yang relevan. Dan terakhir, coba berbagai jenis tipe konten ya. Tadi saya udah jelasin, tipe konten ada banyak, bisa ada fun fact, ada review, ada behind the scene, macam-macam, pokoknya ada banyak banget. Nanti kita akan bahas di video terpisah. Oke teman-teman ya. Nah, mungkin gimana? Tentang konten kadernya jelas ya, dan juga banyak banget kan yang perlu kalian pahami dan juga kalian lakukan. Dan ini menurutku akan membantu banget buat kalian yang masih kebingungan gimana sih cara ngatur jadwal konten ya. So, dan ini bisa kalian implementasikan ataupun praktekkan di semua sosial media kalian yang punya, baik itu di YouTube, di Instagram, di TikTok, Facebook, Quora, Pinterest, dan lain-lain. Oke, tinggal kalian custom aja. Dan ini nanti akan saya terus upgrade ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian ngerasa channel ini bermanfaat buat kalian. Dukung channel ini. Thank you so much for watching this video. See you.